Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Karisma Giardani dengan NIM D500234033 akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah selesai saya kerjakan, yang berjudul Pengaruh Variasi Kadar Tawas terhadap Fitoremediasi Limbah Cair Tahu menggunakan Enceng Gondok. Kemudian, latar belakang penelitian ini ada permasalahan. Permasalahannya itu apa saja? Yaitu limbah cair tahu yang mengandung COD, BOD, dan TDS yang sangat tinggi. Kemudian yang berpotensi mencemari lingkungan jika dibuang tanpa pengolahan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya menemukan solusi, yaitu dengan koagulasi menggunakan tawas dan fitoremediasi menggunakan enceng gondok. Kemudian, riset gap dari penelitian ini adalah penelitian kombinasi tawas dan enceng gondok pada limbah cair tahu itu masih sangat terbatas. Nah, dengan terbatasnya itu, maka saya akan kombinasikan semuanya, yaitu proses koagulasi dan proses fitoremediasi nanti saya akan gabungkan. Kemudian, untuk rumusan masalah dan tujuannya sendiri itu adalah rumusan masalah itu ada pengaruh variasi kadar tawas terhadap COD, TDS, dan pH, dan BOD pada fitoremediasi limbah cair tahu menggunakan enceng gondok. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi penurunan parameter tercemar. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian hasil dengan baku mutu limbah yang berlaku. Nah, kemudian tujuannya itu apa? Yang pertama itu mengetahui pengaruh kadar tawas, yang kedua mengetahui efisiensi pengolahan, yang ketiga mengetahui kesesuaian dengan baku mutu limbah yang berlaku. Kemudian, urgensi dan manfaat. Urgensinya itu ada limbah cair tahu berpotensi pencemari lingkungan dan industri kecil membutuhkan teknologi yang sederhana dan lebih murah. Kemudian manfaatnya itu ada menambah referensi ilmiah, kemudian alternatif pengolahan limbah ramah lingkungan, kemudian yang dapat diterapkan pada industri tahu skala kecil maupun menengah. Nah, ini adalah variabel-variabel yang ada di penelitian saya nanti. Variabelnya ada 3. Yang pertama itu ada variabel bebas, itu ada 2, yaitu pertama itu ada kadar tawas, yang saya variasikan dosisnya menjadi 1, 2, 3, 4 gram per liter. Kemudian yang kedua itu ada waktu koagulasi. Ini nanti akan saya variasikan menjadi 30, 20, 30, 60, 90, 120 menit. Kemudian yang kedua itu ada variabel terikat. Variabel terikat ini nanti yang saya ukur dalam penelitiannya. Saya nanti akan mengukur COD, BOD, TDS, dan pH. Kemudian yang terakhir itu ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu apa? Variabel kontrol itu adalah variabel yang uh, akan saya kendalikan atau saya kontrol. Yaitu apa saja yang akan saya kendalikan atau kontrol itu? Yang pertama itu ada volume limbah. Volume limbahnya itu akan saya kendalikan di 250 mili. Kemudian itu pengadukan. Pengadukannya itu nanti akan saya kontrol dengan 10 menit. 10 menit pengadukan. Kemudian tanaman. Tanamannya itu adalah enceng gondok. Enceng gondoknya itu nanti akan saya kontrol pada setiap sampel itu ada 3 tanaman. 3 tanaman yang ada dalam semua variasi-variasi. Kemudian untuk waktu fitoremediasi itu akan saya kendalikan di 7 hari. 7 hari waktu fitoremediasi. Kemudian untuk suhu lingkungan itu akan saya kontrol di 28 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kemudian ini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu ada bahan. Bahan itu apa saja? Bahan itu ada limbah cair tahu, kemudian tawas atau aluminium sulfat,
kemudian ada enceng gondok, lalu ada Aquades, kemudian ada reagen yang berupa H2SO4, NaOH, dan buffer pH. Kemudian alatnya apa saja? Alatnya yaitu ada gelas beker, gelas ukur, timbangan digital, pengadu atau hot stirrer, kemudian ada stopwatch, lalu pH meter, TDS meter, pipet tetes, kertas saring, dan kemudian yang terakhir itu ada corong. Nah, untuk kerangka pemikiran atau langkah-langkah yang akan saya kerjakan di penelitian ini, yang pertama itu, step pertama itu ada limbah cair tahu. Itu nanti akan saya cari limbah cair tahu tersebut di COD, BOD, TDS yang tinggi dan pH yang tidak stabil. Kemudian setelah saya mencari, saya akan koagulasikan menggunakan tawas dengan variasi 1, 2, 3, 4 gram per liter. Setelah dikoagulasi, maka saya akan aduk selama 10 menit dan itu nanti akan membentuk vlog dan pengendapan. Kemudian yang keempat itu ada fitoremediasi enceng gondok. Setelah saya udak aduk itu nanti saya diamkan sesuai dengan variasi. Nah, itu nanti setelah itu nanti ada fitoremediasi enceng gondok yang waktunya itu 7 hari. 7 hari itu nanti ngapain saja? Yaitu dengan penyerapan oleh akar enceng gondok. Itu yang akan dilakukan di fitoremediasi. Kemudian ada penurunan parameter tercemar. Setelah semua prosesnya berlangsung, itu nanti COD, BOD, TDS itu nanti akan turun dan pH-nya itu akan stabil. Kemudian setelah itu semua itu nanti akan memenuhi baku mutu limbah cair dengan COD, TDS, pH ya dan BOD terlampir. Kemudian untuk jadwal kegiatan itu nanti akan saya laksanakan di bulan September dan Oktober 2026. Yang pertama itu kegiatannya ada persiapan alat dan bahan, itu minggu ke-1 dan kedua. Kemudian yang kedua itu ada pengambilan sampel itu di minggu 1 dan 2 juga. Kemudian koagulasi itu ada di minggu kedua dan ketiga. Kemudian pengendapan vlog itu ada di minggu ketiga dan keempat. Kemudian untuk bulan selanjutnya itu ada bulan Oktober itu saya akan fitoremediasi. Fitoremediasi dengan variasi waktu 7 hari. Itu ada di minggu pertama dan kedua bulan Oktober. Lalu ada analisis laboratorium itu nanti akan mengukur COD, BOD, TDS, dan pH. Itu ada di minggu kedua dan ketiga di bulan Oktober. Kemudian pengolahan dan analisis data itu nanti akan saya laksanakan di bulan Oktober dan di minggu ketiga dan keempat. Kemudian itu penyusunan laporan. Penyusunan laporan itu nanti akan saya kerjakan di minggu ketiga dan keempat bulan Oktober. Nah, kemudian yang terakhir itu ada seminar hasil penelitian. Untuk seminar hasil penelitian itu nanti mungkin saya akan ganti dengan publish jurnal ke Sinta. Kemudian untuk kesimpulannya ini nanti dari penelitian ini nanti diharapkan variasi kadar aluminium sulfat berpengaruh terhadap efektivitas fitoremediasi limbah cair tahu menggunakan enceng gondok. Lalu kombinasi koagulansi menggunakan tawas dan fitoremediasi menggunakan enceng gondok diharapkan mampu untuk menurunkan nilai COD, BOD, TDS serta menstabilkan pH limbah cair tahu. Kemudian diperoleh dosis tawas optimum yang menghasilkan efisiensi pengolahan limbah cair tahu yang
tertinggi. Kemudian yang terakhir itu ada hasil pengolahan limbah cair tahu. Ini nanti dapat diharapkan memenuhi baku mutu limbah cair yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga untuk pembimbing saya yaitu Ibu Eni Budianti yang telah menemani saya dan membimbing saya dari nol sampai proposal ini jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.